Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini yang akan saya sampaikan adalah terkait kepuasan kerja, komitmen, dan hubungan motivasi, kepuasan kerja, dan komitmen. Untuk yang pertama, saya akan menyampaikan terkait dengan kepuasan kerja. Apa itu kepuasan kerja? Kepuasan kerja adalah suatu perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari suatu evaluasi pada karakteristiknya. Ya, ini menurut Robin dan Judge tahun 2015. Pengertian yang lain yaitu seseorang dengan tingkat kepuasan kerja tinggi memiliki perasaan positif mengenai pekerjaannya, sedangkan seseorang dengan tingkat kepuasan yang rendah akan memiliki perasaan negatif. Ya. Pengertian yang lain oleh Locke yaitu sebagai hasil persepsi karyawan mengenai seberapa baik pekerjaan mereka memberikan hal yang dinilai penting. Nah, intinya adalah persepsi karyawan atau kalau kita persepsi perawat terhadap pekerjaan kita sendiri. Apakah kita memiliki persepsi yang positif atau kita yang memiliki persepsi negatif? Tentunya persepsi positif atau persepsi negatif itu akan muncul ketika kita sudah bekerja, dan itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Perawat dengan kepuasan yang positif, maka dia akan merasa nyaman, ya, atau dia mempunyai perasaan yang positif, ya. Begitu pula dengan perawat yang mempunyai perasaan negatif, pasti dia mempunyai kepuasan yang rendah, ya. Selanjutnya, nah ini ada teori kepuasan kerja. Ada banyak teori kepuasan kerja. Yang pertama adalah diskrepensi teori, ya, yang dipelopori oleh Porter, yang menjelaskan bahwa kepuasan kerja seseorang diukur dengan menghitung selisih apa yang seharusnya diinginkan dengan kenyataan yang dirasakan. Baik, ya. Jadi kepuasan itu akan muncul ketika dia berharap, mempunyai pengharapan yang tinggi, dan bagaimana kenyataannya. Ketika hasil atau realisasinya itu sesuai dengan pengharapannya, maka dia akan puas. Akan tetapi jika apa yang diharapkan itu tidak sesuai dengan kenyataannya, maka dia tidak akan puas. Ini menurut teori diskrepensi teori. Kemudian ada equity teori. Nah, equity teori ini apa? Equity teori dikembangkan oleh Adam, ya. Kepuasan kerja seseorang tergantung apakah ia merasakan keadilan dengan membandingkan dirinya dengan orang lain. Jadi kalau equity ini perbandingan dengan orang lain, perawat membandingkan pencapaiannya dengan pencapaian orang lain, apakah sama. Nah, di sini ada elemen-elemennya, ada input, ada output, dan comparison person. Apa itu input? Input itu adalah apa yang ada di dirinya kita, pendidikannya kita, kualitas kerjanya kita seperti apa, keterampilan kita seperti apa. Outputnya apa? Outputnya adalah hal yang diberikan instansi atau tempat kita kerja kepada kita. Jadi ketika kita sudah bekerja dengan bagus, kita S1 nurse, keterampilannya oke, bagaimana outputnya ke kita? Bagaimana imbalan yang diberikan oleh rumah sakit atau instansi tempat kita kerja kepada kita? Gajinya bagaimana? Kenyamanan kerjanya seperti apa, ya? Apakah sesuai dengan
inputnya kita atau kualitas dirinya kita. Kemudian ada comparison person, kita membandingkan dengan yang lainnya. Apakah yang kita dapatkan itu sama dengan yang lainnya? Misalkan saya kerja di rumah sakit A, teman saya di rumah sakit B, ya. Jadi saya mohon maaf cuma 2 juta misalkan, ya. Saya kerjanya di UGD dengan beban kerja yang tinggi, dengan resiko pekerjaan yang sangat tinggi. Sedangkan teman saya di rumah sakit B, di poliklinik, gajinya 4 juta. Nah, pasti dengan hal seperti itu kita akan membandingkan, loh, saya tidak puas dengan pekerjaan saya kerjanya soro, saya ngoyo, input kita sama tapi outputnya nggak sama, saya gajinya sedikit dan saya banyak, padahal secara beban kerja saya lebih berat gitu ya. Jadi dia membandingkan, ya, karena perbandingannya itu menurut perawat itu tidak adil, ya, maka dia tidak akan puas dalam bekerja, ya, karena membandingkan tadi dengan teman-temannya yang di luar. Kemudian yang ketiga adalah two factor theory, ya, ini teorinya Herzberg. Kepuasan kerja itu merupakan 2 hal yang berbeda. Artinya kepuasan dan ketidakpuasan terhadap pekerjaan itu tidak merupakan suatu variabel yang kontinu. Nanti saya jelaskan lebih detail terkait dengan two factor theory. Lanjut, nah ini melanjutkan slide sebelumnya terkait dengan two factor theory. Biasanya ini bisa disebut dengan faktor kepuasan Herzberg, ya. Ada two factor theory, ya, teori 2 faktor Herzberg. Ada 2 faktor hygiene dan faktor motivator. Faktor hygiene di sini merupakan sumber ketidakpuasan kerja, sedangkan faktor motivator merupakan sumber kepuasan kerja. Apa saja yang menyebabkan tidak puas dalam bekerja? Ya, kondisi pekerjaannya. Ya, misalkan kondisi pekerjaan saya ini, saya itu orangnya nggak seneng yang bekerja itu terlalu ngoyoh. Saya sukanya kerjanya yang nyantai-nyantai lah. Ketika dia masuk di UGD, dia nggak nyaman, ya, bisa seperti itu. Kemudian dengan perusahaan, ya, entah terkait dengan misalkan rumah sakit terkait dengan jadwal shift atau dengan sistem penggajian atau misalkan sistem reward yang diberikan. Nah, itu juga akan mempengaruhi ketidakpuasan. Supervisi, ya, gaji tadi seperti yang saya sebutkan. Hubungan dengan rekan kerja, bagaimana hubungan dengan rekan kerja, misalkan senioritasnya tinggi antara perawat yang sudah lama dan perawat baru, itu juga akan mempengaruhi ketidakpuasan dalam bekerja. Kemudian status, apakah ada perbedaan yang sangat tinggi antara status perawat honorer, perawat yang PNS dan perawat yang kontrak, itu juga akan menjadi sumber ketidakpuasan. Keamanan kerja, bagaimana instansi atau rumah sakit itu menjaga keamanan kerja perawatnya, misalkan asuransi, nah itu juga termasuk keamanan, ya, asuransi asuransi kesehatan, asuransi hari tua, nah itu juga masuk keamanan kerja. Kemudian kehidupan pribadi perawat itu sendiri. Kemudian ada sumber kepuasan kerja. Jadi pada two factor teori Herzberg, ketidakpuasan bukan merupakan kebalikan dari kepuasan. Ingat lagi, ya, ketidakpuasan bukan merupakan kebalikan dari kepuasan kerja. Ya, ini sangat berbeda. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, faktor motivator atau sumber kepuasan kerja adanya apa? Yang pertama, pekerjaan itu sendiri. Bagaimana perawat itu menikmati atau menikmati pekerjaannya mereka itu sendiri.
ketika mereka senang dengan pekerjaannya mereka, maka itu menjadi motivator untuk mereka puas. Misalkan tadi itu saya lebih senang di Poli daripada di UGD. Nah, ketika saya senang dengan pekerjaan di Poli, itu akan menjadi motivasi saya. Misalkan contoh lain, saya ini pengen jadi perawat di ruang operasi dan saya ditempatkan di sana, ya saya senang dengan pekerjaan saya, maka saya itu menjadi motivasi untuk puas pada pekerjaan. Kemudian tanggung jawab. Nah, pengakuan ini yang penting. Apakah keberadaan perawat itu diakui di rumah sakit? Ya, apakah pekerjaan kita itu dihargai? Itu sangat penting. Penghargaan pada pekerjaan kita. Ketika kita dihargai, maka itu akan membuat kita menjadi puas dalam bekerja. Kemudian prestasi, bagaimana kita menunjukkan bahwa kita itu berprestasi. Ya, misalkan pekerjaan kita itu selalu selesai. Ya, kita selalu melakukan pekerjaan selesai, tidak ada kekurangan, tidak ada komplain. Nah, itu merupakan prestasi. Ya. Apalagi kalau misalkan di rumah sakit swasta, biasanya prestasi itu akan disesuaikan dengan promosi atau peningkatan jenjangnya kita. Misalkan kita dari perawat pelaksana menjadi katim menjadi kepala ruangan, itu berdasarkan dengan prestasi kerja yang kita lakukan. Kemudian pertumbuhan dan pengembangan ini terkait dengan bagaimana kita berkembang, ya, ketika selama bekerja. Lanjut, ya, ini hampir sama dengan slide sebelumnya, ya, yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Jadi antara ketidakpuasan dan kepuasan itu tidak saling berkebalikan. Ketidakpuasan punya faktor sendiri dan kepuasan ada faktor sendiri. Ya, pada ketidakpuasan faktor-faktor ini lebih dominan dari faktor yang kepuasan. Dilihat di sini. Ya, di sini kita lihat ini yang bawah ini adalah faktor ketidakpuasan. Di sini lebih dominan tabelnya daripada yang di sebelah kanan ini. Pada faktor yang menyebabkan kepuasan, maka dia akan lebih dominan yang sebelah kanan daripada yang sebelah kiri. Ya. Jadi seseorang yang merasa tidak puas dengan pekerjaannya, maka dia akan lebih merasakan ini kebijaksanaan atas dari perusahaan, pengawasan, hubungan pengawas. Lah ini akan lebih dominan dia rasakan. Ya, semua faktor yang memperbesar ketidakpuasan dalam bekerja. Ya, ini adalah faktor. Semakin besar faktor ini, maka perawat akan merasakan ketidakpuasan. Sebaliknya, jika lebih banyak faktor motivator ini, faktor ini lebih dominan kepada yang dirasakan oleh perawat, maka perawat itu akan merasa puas. Ya. Ketika faktor hygiene lebih besar, di sinilah faktor hygiene, maka dia tidak puas. Ketika faktor motivator lebih besar, maka dia akan puas. Ya. Ini penjelasannya. Pada teori Herzberg, kepuasan itu bukan kebalikan dari kepuasan itu merupakan kebalikan dari bukan kepuasan, dan ketidakpuasan itu kebalikan dari bukan ketidakpuasan. Terpahami ya? Jadi kepuasan itu bukan kebalikan dari ketidakpuasan. Jadi tidak saling berkebalikan. Menurut Herzberg, faktor yang menyebabkan kepuasan kerja terpisah dan berbeda dari faktor-faktor yang menimbulkan ketidakpuasan kerja. Sudah jelas tadi ya. Jadi di
slide sebelumnya jelas faktor yang menyebabkan ketidakpuasan dan faktor yang menyebabkan kepuasan itu berbeda. Itulah mengapa disebutkan bahwa ketidakpuasan bukan kebalikan dari kepuasan menurut teorinya Herzberg. Kemudian, menghilangkan faktor ketidakpuasan belum tentu membuat pekerjaan tersebut menjadi puas karena faktornya berbeda. Akan tetapi, responden cenderung merasakan kenyamanan apabila faktor ketidakpuasan tersebut tidak ada. Jadi ketika kita memperkecil faktor hygiene atau memperkecil faktor ketidakpuasan, bukan berarti kita akan jadi puas, tidak, tetapi nanti kita akan merasakan kenyamanan. Dengan memperkecil faktor ini bukan berarti kita akan menjadi puas. Kenapa? Karena faktornya berbeda. Faktor ketidakpuasan, ini faktor kepuasan. Tetapi dengan memperkecil adanya faktor ketidakpuasan, maka kita ketika bekerja akan lebih nyaman. Seperti itu. Ya. Ini penjelasan dari teori Herzberg. Lanjut. Ini faktor kepuasan kerja menurut referensi yang lain. Yang pertama adalah faktor psikologis, yaitu faktor yang berhubungan dengan kejiwaan pegawai yang meliputi minat. Nah, minat ini sesuai dengan tadi ya, mereka merawat minatnya di mana, penempatannya di mana. Nah, itu akan sangat berpengaruh pada kepuasan kerja. Minatnya di UGD, ditaruhnya di OK, itu nanti akan berpengaruh pada minatnya, akan berpengaruh pada kepuasan kerja. Ketentraman bekerja, bagaimana dia selama menjalani pekerjaannya, apakah dia merasakan ketentraman atau tidak. Kemudian sikap terhadap pekerjaannya dan perasaan kerja, bagaimana sikapnya ketika dia selama bekerja. Ya, intinya adalah bagaimana dia itu menjiwai pekerjaannya itu, bagaimana dia menjiwai apa yang dilakukan selama bekerja. Selanjutnya, kondisi faktor fisik merupakan faktor yang berhubungan dengan fisik lingkungan kerja dan kondisi fisik pegawai, yang meliputi jenis pekerjaannya apa, ya. Kemudian pengaturan waktu kerja, bagaimana pengaturan shiftnya di rumah sakit, bagaimana perlengkapan kerjanya, apakah lengkap, apakah selama bekerja itu alatnya mendukung atau tidak, fasilitasnya bagaimana. Kemudian sirkulasi udaranya bagaimana, apakah sesuai dengan standar kesehatan. Kemudian kesehatan pegawai, bagaimana rumah sakit menjamin kesehatan pegawainya, bagaimana caranya biar pegawainya itu tetap sehat, dikasih vitamin K, dikasih makanan tambahan K, lah itu masuk faktor fisik. Kemudian faktor finansial, ini biasanya yang paling dominan biasanya terkait dengan faktor finansial. Faktor yang berhubungan dengan jaminan dan kesejahteraan pegawai. Ya, otomatis biasanya semakin tinggi gajinya, maka akan sejahtera pegawainya, sejahtera dalam skup finansialnya. Kemudian biasanya apa yang termasuk finansial? Penggajian. Bagaimana penggajiannya? Apakah sesuai dengan jumlah pasiennya atau sudah banyak sedikitnya pasien tetap sekian? Itu tergantung rumah sakitnya masing-masing. Apakah sesuai dengan tempat kerjanya, semakin beban kerjanya tinggi semakin tinggi gajinya, atau misalkan semakin banyak lemburnya semakin banyak gajinya. Itu kebijakan masing-masing rumah sakit. Bagaimana dengan jaminan sosialnya? Ya, bagaimana dengan jaminan hari tuanya? Apakah terjamin ketika dia bekerja di suatu instansi? Lah, tunjangannya berapa? Apakah hanya gaji pokok saja yang diberikan? Apakah ada jasa-jasa yang lain yang diberikan? Ya, fasilitas, misalkan apakah ketika pegawai itu sakit dia dapat fasilitas rawat inap atau perawatan di rumah sakit tersebut. Itu juga merupakan
fasilitas yang didapatkan oleh perawat. Kesempatan promosi, bagaimana perawat itu ketika dia mempunyai kinerja yang bagus dipromosikan untuk naik jabatan dan yang lain-lain. Faktor yang lain akhir yaitu faktor sosial. Faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial baik antara sama karyawan, atasannya maupun karyawan yang berbeda jenis pekerjaannya. Jadi bagaimana faktor sosial itu interaksinya antara sama perawat dengan dokter, perawat dengan tenaga kesehatan yang lainnya, atau perawat dengan kepala ruangannya sebagai supervisor yang di atasnya ya. Jadi biasanya interaksi sosial ini sangat berpengaruh ya. Karena apa? Setiap kita bekerja pasti kita berinteraksi dengan mereka. Ketika interaksi kita buruk ya, maka nanti pun akan mempengaruhi kepuasan kerjanya kita. Terutama biasanya teamwork ya, kita berada di tim yang kurang sreg. Nah nanti pun akan mempengaruhi kepuasan kita selama bekerja. Karena tim saya tidak enak, saya pengennya kerjanya maksimal, apa yang saya bisa saya lakukan. Tetapi karena tim kerjanya itu tidak kurang bagus kerja timnya, maka menyebabkan ya sudahlah, saya tak ngikuti tim saya saja, nggak usah terlalu kerja keras, toh kelompok saya juga seperti itu aja. Nah, itu bisa mempengaruhi ya. Baik, itu cukup untuk kepuasan kerja. Sekarang kita lanjut ke materi komitmen. Komitmen itu apa ya? Suatu konstruk psikologis yang merupakan karakteristik hubungan anggota organisasi dengan organisasinya dan memiliki implikasi terhadap keputusan individu untuk melanjutkan keanggotaannya dalam organisasi. Intinya adalah keterikatan individu itu pada tempat kerjanya, yang mana nanti hasil akhirnya dari komitmen itu adalah apakah saya ini tetap di sini atau saya resign dari tempat kerja saya. Nah, definisi lain yaitu tingkat kesediaan individu untuk mempertahankan keanggotaannya karena kesesuaian dan ketertarikan mereka dengan tujuan dan nilai-nilai organisasi. Kira-kira apakah saya ini punya ketertarikan dengan instansi ini? Apakah saya ini sudah serak banget dengan tempat kerja saya saat ini? Ketika saya sudah serak, maka saya akan berkomitmen untuk tetap standby atau tetap bekerja di instansi sekarang. Itu intinya. Pengertian yang lain, keterikatan seseorang kepada organisasi yang ditandai dengan tiga komponen, yaitu penerimaan terhadap tujuan organisasi, kehendak untuk bekerja keras dalam organisasi, dan keinginan untuk tetap berada pada organisasi. Ketika seorang perawat sudah terikat atau sudah mempunyai kenyamanan, keserekan ya di suatu rumah sakit, maka dia akan melaksanakan apa itu tujuan organisasi dengan tanpa beban, dengan tanpa mengeluh ya. Yang selanjutnya dia bersedia bekerja keras apapun yang diminta organisasi atau instansi atau rumah sakit, maka dia akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa ada keluhan. Itu namanya seorang sudah berkomitmen. Dan pada akhirnya karena dia sudah merasa terikat, ini rumah sakit adalah punya saya di sini, saya juga harus memberikan yang terbaik untuk rumah sakit ini ya. Akhirnya dia atau perawat tersebut tidak berpikir apapun, tidak tersirat sedikit pun untuk resign dari pekerjaan saya di rumah sakit. Tuh. Pengertian yang lain, komitmen organisasi mempengaruhi apakah seorang karyawan akan tetap menjadi anggota organisasi atau keluar untuk mencari pekerjaan yang lainnya. Karyawan yang tidak memiliki komitmen, maka dia akan berperilaku menarik diri dari organisasi ya, yang pada akhirnya akan resign
Ya, ketika seorang itu sudah tidak berkomitmen, maka perilakunya mesti terlihat, entah itu suka telat atau misalkan dia itu tidak serius selama bekerja, kemudian kerja apa adanya, tidak mengejar prestasi apapun, ya, yang pada akhirnya sudah sampai waktunya maka dia pun akan resign dari pekerjaan tersebut. Dan rumah sakit itu pasti mengetahui, oh anak ini tidak berkomitmen, seperti itu pasti nanti akan tahu ya dari kebiasaannya setiap hari. Nah, ini adalah jenis komitmen organisasi. Ada beberapa jenis. Yang pertama, affective commitment, ya, terjadi ketika karyawan berkeinginan untuk tetap berada dalam organisasi karena keterikatan emosi. Ya, yang perlu digarisbawahi di sini adalah keterikatan emosi. Jadi perawat itu berkomitmen kepada rumah sakit itu karena keterikatan emosi. Ini karena memang saya senang di sini, saya sejalan dengan iklim organisasi di sini, saya sejalan dengan visi misinya, dan saya bisa melakukan apa yang saya suka di sini. Saya suka di sini. Nah, itu karena memang ada keterikatan emosi antara perawat dengan rumah sakit. Dia sudah puas ke sana. Oke, saya di sini aja. Saya sudah menemukan jati diri saya sebagai perawat di rumah sakit ini. Nah, itu karena emosi. Karena keterikatan emosi antara perawat dengan rumah sakit. Beda dengan continuous commitment, ya. Terjadi ketika karyawan harus tetap dalam organisasi karena karyawan tersebut memerlukan keuntungan dan gaji, atau karena tidak tersedianya pekerjaan yang lain. Misalkan, saya ini di sini bukan karena saya serak kerja di sini, tetapi eman-eman kan saya keluar. Kenapa? Sayang banget di sini loh gajinya tinggi. Gajinya misalkan 7 juta untuk perawat. Sedangkan di sana-sana cuma 5 juta, 3 juta, bahkan cuma 2 juta. Kan eman-eman banget ya. Sedangkan di sini juga masuknya juga nggak gampang. Nah, eman-eman kan saya meninggalkan pekerjaan yang diharapkan banyak orang, seperti itu ya. Karena memang fokus pada gajinya, ya, keuntungannya. Atau karena dia tidak punya alternatif yang lain. Ketika saya nggak kerja di sini, saya nggak mesti kok bisa terpilih atau dapat masuk di rumah sakit B gitu. Jadi karena nggak ada pekerjaan yang lainnya. Misalkan ada pekerjaan lain yang memiliki gaji yang lebih tinggi atau memiliki pekerjaan lain yang lebih nyaman menurutnya, maka dia tidak akan berkomitmen. Karena apa? Komitmennya hanya sebatas komitmen terkait dengan gaji atau continuous commitment, atau karena tidak adanya pekerjaan lain yang dia lakukan, tidak adanya alternatif yang lain, tidak ada yang dipilih. Dan RS ini adalah pilihan terakhir dari saya. Ketika saya nggak di sini, saya nggak akan kerja. Dari mana gaji saya? Bagaimana saya menghidupi keluarga saya? Kayak gitu ya. Yang terakhir adalah normatif komitmen. Ini ketika karyawan itu merasa bahwa dia berhutang budi pada rumah sakit. Misalkan nih, saya itu orang tua saya itu dulu bekerja di sini bertahun-tahun, ya, bertahun-tahun. Kemudian dan kenal dengan direktur rumah sakitnya, misalkan. Nah, sekarang saya ini lulus escape NS, ya, escape nurse. Saya belum bekerja. Nah, karena saya ini ada kenalan nih dengan direkturnya, maka direkturnya meng-ACC saya masuk rumah sakit ini. Nah, ketika saya mau keluar, saya malu dong sama direkturnya. Direkturnya ini loh temannya bapak saya. Saya kan merasa hutang budi dengan beliau karena saya sudah dipekerjakan di sini. Kan tanpa tes, ya itu juga komitmen, tapi komitmennya karena normatif, karena berniat hutang budi. Semisal saya bukan anaknya bapak saya, ya saya resign aja. Tapi karena saya anaknya bapak saya yang kebetulan kenal dengan direktur, saya malu dong kalau mau keluar, itu intinya ya. Jadi ada niatan hutang budi, bukan karena saya senang di sini, tapi karena saya semata-mata karena hutang budi saya kerja di sini. Nah, ini bagaimana faktor-faktor komitmen organisasi. Yang pertama ada karakteristik personal. Karakter dari pribadi itu sendiri. Ada keinginan untuk berprestasi, ada usia dan pendidikan, ya. Nah, di sini bagaimana karakter pribadi itu
ketika dia itu selalu pengen berprestasi ketika dalam suatu instansi. Nah, ketika dia ingin berprestasi, tandanya dia sudah puas dalam bekerja. Dia ingin berprestasi sehingga nanti dia akan berkomitmen. Ketika dia sudah berprestasi tinggi, maka dia akan berkomitmen pada rumah sakit atau instansi tersebut. Yang kedua yaitu karakteristik pekerjaannya. Bagaimana dengan pekerjaannya di sana? Apakah dia bisa melaksanakan pekerjaannya itu bisa full dari awal hingga akhir? Bisa dapat tahu hasilnya, oh ini loh pekerjaan saya, hasilnya bagus. Oh saya itu ini loh pekerjaan saya, melakukan asuhan keperawatan, ini pasiennya bisa sembuh gitu ya. Kemudian kesempatan untuk interaksi sosial ya. Bagaimana ketika kita bekerja, kita ada kesempatan untuk berinteraksi dengan yang lainnya, entah itu dengan sang perawat, dengan tenaga kesehatan yang lainnya, ada kesempatan untuk interaksi sosial dan timbal balik ya. Apakah saya itu bisa tahu bahwa pekerjaan saya itu kurang benar? Apakah saya itu bisa tahu bahwa saya ini mengerjakannya ada yang kurang? Ya, itu merupakan salah satu karakteristik pekerjaan. Ya, timbal balik untuk pekerjaan yang sudah saya lakukan. Kemudian pengalaman kerja yang terdiri dari sikap kelompok pada organisasi. Kira-kira ini persepsi saya pada rumah sakit ini seperti apa sih? Saya punya persepsi buruk atau persepsi yang positif atau negatif. Ya. Kemudian keterandalan organisasi ini terkait bagaimana rumah sakit atau organisasi tersebut bisa menghargai apa yang kita lakukan. Apakah kita itu mendapatkan penghargaan dari apa yang kita lakukan? Apakah organisasi itu bisa memberikan apa yang saya butuhkan? Nah, itu masuk ya di situ. Ketika organisasi itu tidak bisa menghargai saya, tidak bisa memberikan apa yang saya butuhkan, ya maka mereka tidak akan berkomitmen ya. Saya bisa kok mendapatkan hal-hal yang saya inginkan itu di rumah sakit yang lain, bisa seperti itu. Kemudian perasaan dipentingkan, ya tadi hampir sama ya. Apakah saya itu mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang saya inginkan? Apakah saya itu dapat penghargaan, dapat reward sesuai dengan apa yang sudah saya capai? Kemudian realisasi pengharapan. Apakah mimpi-mimpi saya jadi perawat yang seperti ini itu bisa tercapai di rumah sakit ini? Saya perawat, saya harus jadi perawat ICU. Apakah saya tercapai? Apakah di sini saya bisa jadi perawat ICU? Nah, itu merupakan salah satu realisasi pengharapan. Kalau pengharapannya tidak tercapai, maka perawat itu bisa menjadi tidak komitmen ya. Hasil akhirnya maka dia bisa resign dari rumah sakit. Nah, ini dampaknya tadi yang saya jelaskan. Apa dampak dari komitmen tersebut? Turnover intention atau turnover. Apa turnover intention? Niatan untuk resign. Jadi seorang yang sudah tidak berkomitmen, maka dia pasti punya angan-angan, niatan untuk resign. Apa misalkan nyari lowongan pekerjaan, saya tak di sana kayaknya enak deh, saya tak nyari. Ketika ada CPNS saya ikut, ketika ada lowongan kerja di RSA saya ikut lagi. Itu tandanya kalau kita sedang berniat untuk resign dan turnover atau resign ya. Ketika tidak berkomitmen, maka saya resign aja deh, saya tak cari yang lainnya yang menurut saya lebih memberikan ketentraman ya ketika saya bekerja. On the job behavior, jadi perilaku kita ketika bekerja. Bagaimana perilaku kita? Kehadiran, bagaimana kita kehadirannya telat-telat, sering absen, sering nggak masuk, gak izin. Nah, itu masuk dari tanda-tanda kita itu tidak berkomitmen. Kemudian organizational citizenship behavior, jadi ketika seorang itu sudah berkomitmen, maka dia itu akan dengan lega, maksudnya dia itu akan legowo ketika dia itu bekerja di luar jamnya. Misalkan saya itu kerjanya sampai jam 2 siang,
tapi saya itu merelakan waktu saya untuk membantu teman saya bekerja sampai maghrib misalkan. Nah, itu namanya organizational citizenship behavior, perilaku yang mana menunjukkan bahwa dia itu mau bekerja overtime kayak gitu. Dan kinerjanya, ketika seorang sudah kinerjanya tidak bagus, maka itu tandanya dia pengen resign, tandanya dia tidak berkomitmen. Tetapi kalau dia menunjukkan kinerja bagus, prestasinya bagus, pasti itu adalah karyawan-karyawan yang mempunyai komitmen yang tinggi. Yang terakhir adalah kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Lanjut, nah ini adalah bagaimana cara organisasi untuk meningkatkan komitmen dari karyawan. Yang pertama adalah jadikan visi misi organisasi sebagai dasar bagi karyawan dalam berperilaku, bersikap dan bertindak. Jadi bagaimana visi misi organisasi itu dilakukan dengan baik, ya, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari baik oleh pimpinan ataupun oleh karyawan. Semua sivitas atau semua yang bekerja di rumah sakit tersebut harus menjalankan visi misi dengan baik. Kemudian buang yang buruk dan jadikan yang baik sebagai tradisi. Nah, bukan hanya perawatnya saja, bukan hanya dokter saja, bukan hanya karyawan saja, tapi harus dimulai dari pimpinannya dulu. Harus memberikan contoh, membuang kebiasaan yang buruk dan menjadikan hal yang baik. Ketika pimpinan meminta karyawannya untuk datang on time, berilah contoh bahwa kalian harus datang on time seperti saya. Ketika pimpinan meminta perawatnya atau karyawannya bekerja dengan keras, maka berilah contoh kerja keras itu seperti apa. Itu akan memberikan memberikan perasaan, loh, pimpinan loh seperti itu, bahwa saya juga harus seperti itu juga, ya. Kemudian memiliki prosedur jika ada keluhan atau komplain. Jadi organisasi yang baik itu maka dia akan mempunyai manajemen komplain yang bagus. Kenapa? Yaitu untuk meningkatkan mutu dalam organisasi tersebut, kualitasnya seperti apa. Kemudian ada komunikasi dua arah. Bagaimana ketika ada keluhan dari karyawan, maka pimpinan pun itu akan memberikan feedback, memberikan arahan, memberikan penjelasan. Jangan sampai hanya satu arah, arah dari pimpinan ke karyawan. Karyawan tidak boleh membantah, itu komunikasi satu arah, tidak bagus untuk kesehatan dari organisasi, ya. Harus ada komunikasi dua arah antara pimpinan dan karyawan dengan pimpinan, ada umpan balik. Kemudian jadikan unsur-unsur organisasi sebagai satu komunitas. Kemudian membangun nilai-nilai yang didasarkan adanya kesamaan. Intinya sama dengan ini, ya, maksudnya sejalanlah dengan tujuan organisasi. Jadi apa yang menjadi budaya organisasi harus ditanamkan kepada semua karyawan. Karyawan yang paling bawah sampai atas tidak terlalu berbeda dalam kompensasi yang diterima, gaya hidup dan penampilan fisik. Nah, ini mungkin yang agak biasanya kalau yang lebih tinggi ya kompensasinya juga lebih tinggi, yang rendah ya kompensasinya juga rendah juga. Gaya hidup dan penampilan, intinya adalah bagaimana gaya hidup seorang pimpinan itu tidak jauh berbeda dengan gaya hidupnya karyawannya, ya. Kalau terlalu mencolok ya nanti pasti akan ada gap, akan ada perbedaan antara karyawan dan pejabat. Kemudian saling memberi manfaat dan memberi kesempatan yang sama pada seluruh karyawan, intinya adil, ya. Jadi bagaimana karyawan bisa memberikan manfaat pada organisasi atau rumah sakit pun bisa mengayomi perawat-perawatnya di situ. Ya, bagaimana seluruh karyawan, seluruh perawat itu punya kesempatan yang sama untuk naik jabatan, untuk dipromosikan, tidak ada pilih
kasih. Karena apa? Ketika adanya pilih kasih itu, maka akan menyebabkan tadi itu ketidakpuasan dalam bekerja, adanya gap, adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataannya, ya. Kemudian get together, ada acara ya dalam untuk menjalin kebersamaan, biasanya ini ya gathering atau outbound yang meningkatkan kerjasama tim, itu sangat penting. Kemudian memperhatikan karir karyawan, bagaimana karyawan itu ketika bekerja semakin hari semakin lama, maka karirnya akan semakin meningkat. Jangan sampai karyawan itu perawat sudah 10 tahun tapi karirnya tetap stagnan, itu akan merasa tidak penting. Saya tidak penting di rumah sakit ini, saya kerja 10 tahun kok saya masih perawat pelaksana aja. Nah, itu nanti menimbulkan ketidakpuasan pada perawat. Karyawan bisa mengaktualisasikan dirinya secara maksimal yang tadi. Ketika perawat itu ditaruh pada tempat yang benar, tempat yang sesuai dengan minatnya, maka dia akan bisa beraktualisasi, dia akan bisa mengembangkan kemampuannya sesuai dengan minatnya tadi itu. Tapi kalau dari awal sudah salah menempatkan perawat, ya perawat yang senangnya di ICU masuknya di OK atau sebaliknya, maka nanti akan menghambat aktualisasi diri dari perawat tersebut. Kemudian berikan bantuan konkret pada karyawan baru. Jadi karyawan baru itu perlu dibimbing, bukan adanya senioritas. Boleh, tapi jangan dominan senioritasnya, lebih banyak membimbing, diberitahu bagaimana karyawan baru itu bisa mengikuti budaya kerjanya rumah sakit, bagaimana karyawan baru itu bisa mengikuti bagaimana cara kerja mereka di rumah sakit. Itu ketika perawat yang sudah lama memberikan contoh yang baik, memberikan contoh bagaimana hal-hal itu bisa dilakukan oleh perawat yang baru, ya. Kemudian hindarkan karyawan kerja monoton dan rutin, ya. Kemudian utamakan memberikan promosi dari internal, ya. Jadi ketika ada kenaikan jabatan, misalkan ada pengangkatan kepala ruangan baru, usahakan yang diangkat adalah bukan orang dari luar rumah sakit atau orang yang baru masuk rumah sakit jadi kepala ruangan, tetapi angkatlah kepala ruangan itu dari orang-orang yang sudah bekerja lama di situ, orang dalam, orang yang sudah perawat yang sudah bekerja lama dan pengalamannya bagus dan layak jadi kepala ruangan. Jangan sampai mengangkat atau mempromosikan orang yang baru bekerja dan dipromosikan, apalagi orang yang baru masuk dan tidak kompeten, ya. Kalau orang yang baru masuk dan kompeten masih bisa dimaklumi, ya, tapi kalau orang yang baru masuk tidak kompeten dan tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan rumah sakit, maka itu akan menjadi bom sendiri bagi rumah sakit itu. Nanti akan terjadi ketidaknyamanan selama bekerja, gitu. Kemudian ciptakan agar karyawan termotivasi untuk berkarir, ya. Jadi perlu pimpinan itu bagaimana memotivasi karyawannya agar dia tetap meningkatkan karirnya, entah dia memberikan contoh terlebih dahulu, ya, atau mau menciptakan suasana bagaimana agar karyawan atau rumah perawat itu meningkatkan karirnya, gitu. Kemudian kenyamanan akan memunculkan komitmen, ya. Ketika dia sudah nyaman selama bekerja, maka dia akan merasa ada keterikatan emosi pada rumah sakit atau instansi tempat kita bekerja. Kemudian pembentukan komitmen merupakan proses yang panjang. Oleh karena itu sejak awal masuk karyawan harus dikembangkan. Jadi ketika karyawan masuk itu mulai bagaimana caranya perawat ini kerasan di sini. Tadi salah satunya adalah program magang, bagaimana agar perawat itu ketika masuk rumah sakit itu tempatnya sesuai dengan peminatannya, yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara pembinaannya, pembimbingannya selama proses pengenalan. Ciptakan suasana yang nyaman ketika pembimbingan itu, sehingga perawat itu bisa nyaman. Oh, seperti ini kerja di sini tuh seperti ini, nyaman ya ternyata. Ciptakan suasana kerja yang bagus, ya. Kemudian tertib administrasi, ya.
ketika instansi tempat kita kerja sudah tidak tertib secara administrasi, maka itu adalah tanda awal bahwa adanya ketidaktertiban di yang lainnya. Ya, karena administrasi itu hal pertama. Ketika sudah tidak tertib, maka nanti akan kita temukan ketidaktertiban di hal-hal yang lain. Ya. Kemudian yang selanjutnya, pimpinan memberikan teladan, ya tadi itu teladan dalam bersikap, teladan dalam melakukan pekerjaan, teladan dalam ke-on-time-annya, teladan dalam bagaimana dia proses pengambilan keputusannya. Semua dari pimpinan harus memberikan teladan bagi karyawannya. Kemudian tindakan jauh lebih efektif daripada kata-kata, ya. Jangan sampai jadi seorang pimpinan hanya omong doang, ya. Jadi nggak ada itu, ya, ngomel aja, sukanya marah-marah, nggak ada contoh yang baik untuk diberikan. Tetapi dia sukanya menyuruh, ketika tidak beres marah, ya, itu bukan contoh pimpinan yang baik. Pimpinan yang baik adalah bagaimana kita bisa meneladani, ya, meneladani dari sifatnya atasannya kita. Bagaimana atasan kita memberikan contoh yang baik semuanya dalam semua hal, ya. Dengan sifatnya itu, maka nanti kita akan merasa nyaman, merasa diayomi, ya. Baik, ini yang terakhir, bagaimana hubungan antara kepuasan kerja, komitmen, dan motivasi. Saya gambarkan seperti ini, ya, biar gampang caranya untuk memahami. Motivasi kerja akan mempengaruhi komitmen secara langsung, bisa. Ketika seorang itu mempunyai motivasi kerja yang tinggi, itu maka komitmennya pun akan tinggi. Dia akan kerja terus, dia akan bekerja dengan mengejar prestasinya, atau dia akan rajin selama bekerja. Maka itu akan mempengaruhi, dia pasti mempunyai komitmen yang positif atau komitmen yang tinggi terhadap suatu rumah sakit atau instansi. Tetapi kalau dia motivasinya rendah, kemudian males-malesan kalau bekerja, itu tandanya bahwa dia itu memiliki komitmen yang rendah pula. Itu tandanya kalau dia sudah ada tanda-tanda kalau dia komitmennya rendah, dia sudah ingin resign dari pekerjaannya. Kemudian bisa motivasi kerja itu mempengaruhi komitmen, tetapi dari kepuasan kerja. Jadi mau ke komitmen, dia lewat kepuasan kerja dulu. Kepuasan kerja ini menjadi perantara untuk menjadi komitmen. Ketika seorang motivasinya kerjanya tinggi, maka dia akan puas selama bekerja, ya. Ketika dia sudah merasa puas dalam bekerja, maka dia akan berkomitmen, dia tidak akan resign dari pekerjaannya, ya. Jadi hubungan antara motivasi kerja, kepuasan kerja, dan komitmen ada dua jalurnya. Bisa motivasi kerja secara langsung mempengaruhi komitmen, atau motivasi kerja mempengaruhi kepuasan kerja dulu, kemudian kepuasan kerja mempengaruhi komitmen, ya. Jika motivasi kerjanya tinggi, maka komitmennya tinggi. Ketika motivasinya rendah, maka komitmen juga rendah. Begitu pula ketika motivasi kerjanya rendah, males-malesan, pasti dia kepuasan kerjanya rendah pula, komitmennya pasti rendah pula. Tetapi kalau dia motivasi kerjanya tinggi sekali, maka dia pun memiliki kepuasan kerja, puas selama bekerja sesuai dengan keinginannya, dia puas. Akhirnya dia berkomitmen, ya, dia tidak akan berpikir untuk resign atau keluar dari instansi tersebut, ya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.